Nah, dalam situasi seperti itu, filsafat itu memupuk kemandirian. Kemandirian sikap dan pemikiran. Saya kira itu penting, dan karena kita bagaimanapun mesti mengejar ketinggalannya. Mengejar ketinggalan. Benar-benar harus catch up gitu, karena rentang waktu dibandingkan dengan yang lain, negara-negara maju yang lain memang sudah teramat jauh ya. Kalau perlu bukan mengejar sih, melompat kali ya. Harus melompat gimana caranya gitu. Nah, dunia barat sudah memupuk ini begitu lamanya, ratusan tahun gitu. Kita baru puluhan tahun. Karena kelamaan kita terkungkung dalam kolektivitas ya. Kelamaan kita terkungkung dalam kolektivitas. Sedemikian sehingga sampai sekarang juga masih terasa sih kalau kita ngobrol sama orang-orang itu, jarang sih orang-orang Indonesia itu yang punya sikap pribadi. Mulai lebih banyak, tapi umumnya enggak ya. Orang yang punya sikap-sikap pribadi yang khas gitu ya terhadap sesuatu gitu. Umumnya isi kepalanya tuh klise sekali gitu. Sama semua. Persis kalau apa namanya, saya suka membimbing yang disebut gladi spiritual ya. Mahasiswa segala agama, Mas Mardianto tahu itu kelanjutan dari proyek kami zaman purba dulu. Nah itu kalau saya tanya ke mahasiswa sekarang itu, emang pentingnya agama untuk apa sih gitu? Jawabannya hampir selalu sama dan ketebak. Semua akan bilang pegangan hidup gitu loh. Itu tuh, bu ada sesuatu yang sedikit lebih canggih kayak apa gitu ya, beda gitu loh. Susah gitu ya. Nah kayak gitu, untuk banyak hal tuh isi kepala tuh umumnya sama. Ya gitu-gitu aja gitu. Hampir tidak punya sikap yang personal gitu kan ya. Personal hasil ini pemikiran pribadi dan apa gitu. Nah, filsafat itu memang mengacak-acak dari satu sisi, tapi juga memaksa kita sebetulnya punya sikap yang lebih pribadi, lebih mandiri. Ya. Kenapa? Kolektivitas. Kenapa? Oh gini, kita tuh lama sekali hidup dalam masyarakat komunal ya, di mana identitas kita, siapa kita itu ditentukan oleh kelompok sih sebenarnya, gitu ya, bukan oleh sikap pribadi gitu kan ya. Ini agak tipikal masyarakat pramodern sih sebetulnya. Kelompok ini yang apa namanya, keputusan kelompok, pikiran kelompok dan sebagainya itu tipikal masyarakat pramodern dan feodal. Udah gitu kita terus-menerus juga dijajah sama orang lain gitu kan ya. Sehingga ini menjadi individu tuh bagaikan ini, baru merasa eksis, baru merasa hadir itu kalau menjadi bagian dari kawanan gitu. Yang menjadi penting ini kawanan gitu ya. Memang jadi kayak bebek-bebek dan kambing-kambing gitu. Artinya apa? Kalau terlepas dari itu, seseorang benar-benar merasa menjadi nobody, dan tidak tahu harus gimana dan tidak. Karena semua yang digunakannya dalam hidup juga semua pandangan kelompok gitu ya, agama bersama, semua kayak gitu-gitu loh. Pada tingkat seperti itu, individu hampir tidak dilatih dan tidak dipaksa untuk merumuskan pribadi gitu, sikap-sikap pribadi yang khas gitu. Enggak. Bahkan sebaliknya, diajari terus-menerus untuk sesuai dengan orang lain. Nah, harus in harmoni dengan orang lain. Ya, kata-katanya selalu indah ya, harmoni dan segala macam gitu. Saya ngamati itu kalau ada suara olahraga Indonesia dalam acara, dia selalu, saya akan berusaha main baik, tidak punya strategi. Ya. Nah itu tinju, main bulu tangkis, berusaha main baik. Alhasil, dengan kata lain, kalau kita tanya pendapat pribadi, hampir selalu dangkal. Tidak ada kedalaman tertentu, tidak ada dangkal dan klise. Tragisnya pada situ, sesungguhnya
individu-individu itu seperti nggak tahu apa yang mereka mau, seperti yang tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan segala macam itu. Karena semuanya juga itu kata orang gitu kan ya. Seharusnya gini, seharusnya gitu. Kalau di tulisan Bapak yang tentang salah satunya faktor kelisanan juga, masyarakat kelisanan cenderung partisipatif, individualisme yang kuat itu biasanya di masyarakat yang literasinya kuat. Ya, itu ada kaitannya sih, meskipun bukan faktor satu-satunya. Masyarakat pramodern itu di mana-mana juga gitu. Eropa juga dulunya gitu, sama aja gitu ya sebelum ini. Karena apa? Dalam dunia pramodern seluruh kehidupan dikelola oleh kelisanan. Kalau tidak ini semua ini adalah dunia gosip, dunia kata orang gitu kan ya. Karena lisan ya, kata orang ini dan dunia lisan apa namanya betul-betul mengandalkan kata orang gitu kan ya. Itu juga memang salah satu unsur penting. Nah, ketika di dunia barat mereka masuk ke dalam kultur tulisan, baca tulis, itu tuh lain. Budaya membaca dan menulis itu memaksa orang untuk to be their own gitu. Apa namanya? Menjadi diri sendiri. Membaca rame-rame itu kan susah gitu. Baca tuh masuk dalam ruang pribadi. Dan itu yang mau tidak mau memaksa mereka untuk berrefleksi. Lantas mempertanyakan, membangun pikiran sendiri, mencerna. Lantas masuk dalam alur pikiran-pikiran panjang. Kalimat yang panjang di buku yang tertulis, itu menyeret orang juga pada pikiran-pikiran panjang. Sementara dalam budaya lisan, bagaimanapun kalimat-kalimat pendek, yang kita nggak bisa mengingat kalimat yang terlalu panjang. Dan kalaupun orang ngomong terlalu panjang itu, kalau dalam kelisanan ngantuk kita, nggak bisa. Daya tampung kita pendek. Tapi akhirnya juga berpikir pendek, gitu loh. Akhirnya terbiasa tidak bernalar elaborate gitu kan ya. Misalnya membuat argumentasi dan segala macam, enggak. Itu baru terbangun dalam budaya tulis dan budaya baca, di mana orang bisa menulis, mengungkapkan pikiran, alur berpikir yang sangat panjang sampai setebal-tebal bata gitu. Nah kayak gitu. Bagaimana dengan aspek yang membedakan budaya barat dan budaya timur? Kita ini kan sebenarnya katanya bagian dari tradisi bangsa Asia pada umumnya, partisipasi dan komunal itu menjadi kekuatan, bukan bisa jadi kelemahan. Iya. Amartya Sen sudah mengkritik banyak anggapan-anggapan seperti itu, dan beberapa hal saya setuju gitu ya. Kalau melihat sejarah, hampir segala hal yang kita klaim sebagai Asian values, nilai-nilai Asia atau segala macam itu sebenarnya dialami juga oleh orang Barat yang pramodern zaman dulu. Mereka juga ngalamin. Misalnya kalau di sini kita membangga-banggakan kekeluargaan, gotong royong segala macam. Orang Barat juga gitu, dia buat pertengahan sama aja. Mereka menjadi lebih individualistik, lebih karena kemodernan ya. Tapi dia buat pertengahan sama. Terus berbau kliniknya semua tahayul sama. Ngobrol sama pepohonan, semua sama itu. Jadi kadang-kadang ada unsur agak artificial ya. Cuman masalahnya mereka duluan mengubah haluan kultural ke kultur baca tulis dan ya orientasi fisik material gitu duluan sehingga berubah. Nah ya kita terus sikapnya rada reaktif terhadap mereka nggak mau kalah. Iya mereka sih material tapi kan kekuatan kita spiritual gitu. Itu reaktif self identity kalau kata Amartya Sen, dan saya setuju gitu. Reaktif self identity atau self perception gitu. Jadi kita seeing ourselves as the other gitu ya, melalui yang lain terus kita bereaksi lawannya gitu. Yang ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga gitu. Artinya kalau kita bilang kita tuh spiritual, gotong royong, komunal, please deh, mereka juga sama dulu gitu. Itu nggak khas-khas amat gitu. Kita dalam sistem hukum kita, Mahkamah Hukum mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini dibagi dalam 15 masyarakat hukum adat, dan hukum adat atau masyarakat hukum adat ini juga merupakan nilai-nilai filsafat.
bahkan ditarik dalam reaksi atau cita-cita hukum dalam Pancasila. Dalam konteks ini, Prof, yang berkaitan dengan sikap kemandirian, bagaimana dengan masyarakat? Loh, ya, mandiri sebagai masyarakat. Iya, artinya setiap masyarakat di kita membangun falsafahnya sendiri dalam arti itu. Dia membangun sistem sendiri yang khas. Saya setuju. Tapi mana ada sih masyarakat yang tidak membangun falsafah gitu ya, yang tidak membangun worldview-nya sendiri, tidak bisa hidup dong. Itu sama dengan bilang bahwa tidak ada sih sebenarnya masyarakat yang tidak membangun kebudayaan, itu kan nggak ada kan. Nah, setiap masyarakat membangun kebudayaan dan punya kebudayaan yang khas dong. Sebagai masyarakat, sebagai kelompok mandiri mereka, tapi sebagai individu itu yang kita persoalkan. Itu sebenarnya baru bangun kita. Dan itu memang bersama, saya kira juga kita bersama budaya baca tulis juga yang sedang berkembang kita saat-saat ini, gitu kan ya. Gitu, maka ya memang kita bisa berdebat sangat panjang mengenai kebudayaan sebagainya itu, karena memang hari-hari ini juga itu salah satu persoalan filosofis yang mendasar sekarang. Budaya itu apa? Gitu ya. Bersama dengan itu identitas itu apa? Gitu kan ya. Yang suka kita klaim-klaim sebagai khas kita. Seringkali sesungguhnya itu bukan khas dalam arti original, murni, bukan sih. Karena hampir setiap kebudayaan itu minjem sih ya. Mana ada kebudayaan yang betul-betul isolated, lantas membangun sendiri? No, just never exists such a culture gitu. Tidak ada. Hampir setiap kebudayaan sebetulnya terbangun lewat interaksi dengan semua kebudayaan yang lain. Dan dalam proses itu sebetulnya hampir semua kebudayaan terbangun dari proses pinjam meminjam. Tapi bahwa dia pinjam unsur A, dia unsur B, C dari berbagai ini. Tapi bahwa kemudian diramunya menjadi khas, itu oke. Cara meramunya khas, itu oke. Saya menganggap penting ini karena orang hari-hari ini justru ketika semua identitas ambruk, orang suka terilusi mencari-cari kemurnian identitas gitu kan ya. Entah atas nama kesukuan, entah atas nama keagamaan, atas nama ideologi, pengen kembali. Ini tendensi puritanisme ini agak mengerikan hari-hari ini. Orang mencari kejawaan yang murni, kesundaan yang murni, atau kekristenan yang murni. Waduh, itu juga please deh. Bagaimana kita mau sampai ke yang murni? Bagaimana kita mau sampai ke yang murni? Melacaknya juga gimana gitu. Pertama itu semua proses kultural hampir selalu campur aduk. Begitu. Dan dalam sepanjang sejarah juga sudah selalu berkembang dengan aneka campuran juga. Apa sih murni? Dan seringkali yang berbahaya adalah tendensi kemurnian ini melahirkan banyak korban kan. Ngeri itu. Atas nama kemurnian kita bisa sewenang-wenang sekali sama segala pihak yang kita anggap tidak murni. Nah, itu kan bahaya sekali itu. Pemurnian ras, gitu. Masa sih kita nggak belajar dari Nazi? Hitler itu mencoba memurnikan ras dengan 6 juta, berapa? 6 juta ya orang-orang Yahudi. Ya kayak gitu. Kenapa susah mengakui bahwa hampir semua kita selalu unsur campuran? Itu baik-baik aja. Kita selalu komposit, struktur kita itu selalu komposit ya, terdiri dari macam-macam unsur yang kita pinjam dari mana lah. Tidak apa-apa. Yang penting itu kita mengelolanya bagaimana gitu. Berarti ini Pak, filsafat barat dan timur itu ada. Bukan hanya filsafat barat dan timur itu ada atau tidak. Bahkan konsep barat dan timur itu sesungguhnya ada atau tidak. Nah itu hari-hari ini sedang dia lewat istilah dekonstruksi. Hampir semua celakanya milenium ketiga ini memang diwarnai berat sekali oleh tendensi dekonstruksi. Salah satu yang mengerikan dan mencemaskan bagi banyak orang di milenium ketiga ini adalah tendensi pembongkaran, ya, dekonstruksi.